Perkataan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu sedang terjadi hari ini. Kita sedang hidup di tengah era akhir zaman yang menakutkan. Bagaimana mungkin Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, kemudian terasa hanya seminggu, sidang isbat 1 Syawal ditetapkan tanggal 31 Maret 2025 untuk merayakan Idul Fitri. Bencana alam hebat dan perang terjadi bersamaan, seolah sebagai pertanda lonceng kematian alam semesta. Sabda Nabi SAW berasal dari Allah, karena itu sebuah kebenaran. Sebuah peringatan bahwa alam raya tempat di mana manusia hidup segera berakhir. Hanya hitungan detik menurut waktu langit, kehancuran total semesta segera tiba. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah lah pengetahuan tentang detil terjadinya kiamat. Kendati demikian, Nabi SAW diberitahu oleh Allah tentang salah satu tanda-tanda menjelang kiamat, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seminggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kedipan mata. Hadis Nabi SAW itu juga bukan sekedar bicara soal peringatan eskatologi, tetapi juga memberitahukan kepada manusia teori relativitas waktu. Dalam pengertian, waktu tidaklah bersifat absolut. Kemudian oleh Albert Einstein diterjemahkan dalam teori relativitas. Waktu relatif bagi pengamat diam. Waktu diukur oleh pengamat bergerak. Waktu diukur melalui kecepatan pengamat bergerak dan kecepatan cahaya. Bertemu kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malambong Garut dalam tema Manusia berada dalam fase akhir zaman. Assalamualaikum. Strengthen your worship of Allah, bro. Dalam konteks waktu yang relatif itu, waktu antara kehidupan di bumi dan langit menggunakan metode dan standar berbeda. Misalnya Jibril alaihissalam yang bergerak 50 kali kecepatan cahaya. Sebagaimana informasi dalam surah Al-Makhrij ayat 4 yang menyatakan, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari, setara dengan 50.000 tahun. Sebuah naskah kuno dari abad kedua Hijriah mencatat beberapa hadis tentang rahasia akhir zaman yang berasal dari Abu Hurairah yang hidup tahun 598, 678 Masehi. Abu Hurairah adalah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW dan yang paling banyak meriwayatkan hadits, yaitu sebanyak 5.374 hadits. Bukhari mencatat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW beberapa ilmu. Untuk 1 bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Hadits yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu bukan tentang akidah dan syariah Islam, tetapi berkaitan dengan fitnah dan kejadian di akhir zaman. Apa itu? Mari kita simak bersama beberapa pandangan tentang hadis tersebut, apakah relevan dengan catatan sejarah. Dalam hadits Rasulullah SAW yang melintasi batas waktu ini menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat serta alasan terjadinya peristiwa tersebut. Sebelum kita kupas hadis yang disembunyikan, Ibnu Hajar berpendapat, kemungkinan ilmu-ilmu yang disembunyikan adalah informasi tentang tanda-tanda kiamat. Apabila disampaikan akan terjadi kekacauan di akhir zaman, dan kemungkinan akan diingkari oleh mereka yang tidak mempercayainya. Akan tetapi kemudian, menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggal Rasulullah. Manuskrip langka berupa hadis yang disembunyikan Abu Hurairah itu disusun kembali oleh Al-Haris bin Salam, bin Mu'adz bin Madzan, bin Al-Madani pada abad kedua Hijriah, dalam kitab yang berjudul Firab, atau Salam Wahab fi Akhir Zaman Arab. Al-Haris berasal dari Syam, merujuk pada wilayah yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Ia seorang tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah Rasulullah wafat.
Kitab ini sekarang tersimpan di perpustakaan Hannah, Istanbul, Turki. Hadits rahasia dalam manuskrip kuno ini terdiri atas 13 paragraf, menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia I, II, III, dan IV, serta apa yang terjadi setelah itu. Paragraf 1 dan 2 menjelaskan tentang Perang Dunia III, setelah tentu saja penjelasan rinci terjadinya Perang Dunia I dan II. Kemudian Perang Dunia III menggelegar yang dicetuskan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar. Siapa kucing besar ini? Presiden Rusia Vladimir Putin adalah kandidat terkuatnya, karena ia memiliki hobi bertualang berburu dan dikenal sebagai penakluk harimau. Abu Hurairah mengatakan, perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali orang yang mati di dalam perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dengan mahkota di kepala. Kemudian teks naskah kuno ini tak dapat dibaca karena terhapus kemungkinan oleh lekangnya waktu. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Kemudian teks ini juga tidak terbaca. Dalam hitungan tahun Hijriah sesudah 1300 tahun, mereka mengikat perjanjian yang di sana Raja Rum melihat bahwa perang semesta mesti terjadi, sebab Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian. Lalu berkuasa seorang dari negeri Jerman yang bernama Alhir, yang ingin berkuasa di seluruh dunia untuk memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah setelah beberapa tahun api menyala. Alhir ingin membunuh rahasia Arus. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Manuskrip kuno itu mengisyaratkan bahwa dunia akan mengalami 4 kali perang dunia, lengkap dengan isyarat waktu, sejumlah tempat dan nama-nama penting yang merupakan pencetus dan pelaku utama dalam peperangan itu. Pada paragraf pertama disebutkan tentang Perang Dunia I, II, dan III, belum menyebutkan Perang Dunia IV, dan akan disebutkan dalam paragraf lain setelahnya. Paragraf ini juga mengandung kata kunci. Banyak sekali orang yang mati di dalam perang tersebut, yaitu dalam Perang Dunia III. Pada paragraf kedua, ada 2 kata kunci yaitu Raja Rum, dan dalam hitungan tahun Hijriah sesudah 1300 tahun. Disebutkannya Raja Rum secara eksplisit tampaknya merupakan kata kunci untuk memahami terjadinya Perang Dunia. Eskatologi Islam sudah banyak membahas subjek ini, yang mengungkapkan sebagian rahasia penyebutan satu surat penuh dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum surat ke-30 tentang terjadinya seluruh perang dunia berkaitan dengan Raja Rum ini. Sedangkan kata kunci sesudah 1300 dalam hitungan Hijriah adalah garis waktu awal terjadinya Perang Dunia I. Tahun 1300 Hijriah adalah tahun 1878 Masehi. Sementara itu sesudah tahun 1300 Hijriah berarti sesudah tahun 1878. Artinya Perang Dunia hanya bisa terjadi setelah tahun itu dan faktanya, Perang Dunia I memang terjadi tahun 1914 hingga tahun 1918 Masehi. Dalam paragraf yang mengatakan, lalu berkuasa seorang dari negeri Jerman yang bernama Alhir yang ingin berkuasa di seluruh dunia memerangi negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah setelah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arus. Paragraf ini mengandung beberapa kata kunci. Jerman atau Jerman, Alhir adalah Hitler, Arus berarti Rusia. Dan kenyataan sejarah memang mencatat Jerman dan Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, II, dan akan terlibat dalam Perang Dunia ketiga. Hitler sendiri merupakan veteran Perang Dunia I dan pencetus Perang Dunia II. Deskripsi pada kalimat ini menggambarkan sosok Hitler serta motif dan tujuan Perang Dunia II yang dicetuskannya. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Dalam perang itu, maksudnya Perang Dunia I, II, III. Dan pada Perang Dunia I dan II, kenyataan sejarah mencatat bahwa semula Amerika belum terlibat. Namun akhirnya Amerika keluar mengambil peran sentral dalam Perang Dunia I dan II, kemudian dalam Perang Dunia ketiga. Kedua paragraf terakhir di atas mengandung narasi bahwa Amerika lah yang berada di balik semua perang dunia.
Paragraf ini juga menggambarkan dengan jelas tentang sosok Amerika. Berbeda dengan narasi tentang Jerman, Hitler dan Amerika yang berkonotasi negatif, deskripsi tentang Arus atau Rusia tidak dinarasikan secara negatif. Namun Perang Dunia Ketiga justru dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar. Pada bagian ini kita masih harus melihat kenyataan sejarah tentang Perang Dunia Ketiga yang mungkin saja akan berkobar dalam beberapa tahun ke depan. Masih dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan. Di tanah Isra Mikraj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau keluar. Maka orang kafir dari seluruh dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar dan Bani Israel, masih terdapat kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang sangat mengerikan benar-benar telah datang dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, langit dan lautan terbakar untuk mereka. Lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir di seluruh dunia. Dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir di perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam dan kejahatan, kemudian teks tidak terbaca lagi. Riwayat Abu Hurairah itu mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab waktu itu, seperti Al-Hir, Hitler, Jerman, Aurus, Rusia, Amerika, dan Al-Hazar, sebuah suku yang disebut juga sebagai suku ke-13 Bani Israel yang diduga sebagai lokasi tempat dilepaskannya Ya'juj-Ma'juj. Seandainya riwayat itu benar berasal dari Abu Hurairah, maka wajar bila beliau tidak sembarangan menyampaikannya kepada setiap orang, karena dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, sehingga dapat menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin sendiri. Bila benar demikian, maka naskah kuno ini menjawab misteri tentang mengapa perang Ukraina atau perang Israel-Palestina ini nantinya akan berubah menjadi perang besar hingga mencapai medan perang akhir zaman di negeri Syam yang sudah dinubuahkan. Itu sebabnya dalam garis waktu sejarah akhir zaman, peristiwa besar itu disebut Malahim atau serangkaian peperangan. Tidak sampai di situ, dalam jilid pertama kitab Futuhat Al-Makkiyah, karya fenomenal sufi besar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bertajuk Risalah tentang Makrifat, rahasia-rahasia sang raja dan kerajaannya, menerangkan perjalanan spiritualnya, melintasi portal batin dengan mengatakan, dalam dunia kebenaran, ia menemukan dunia yang mirip dengan dunia kita, tetapi berbeda secara keseluruhan. Dalam salah satu dunia ini, ia melihat tempat yang luar biasa dengan wanginya yang menyenangkan di seluruh dunia. Namun soal waktu sangat berbeda dengan dunia kita. Satu hari sama dengan beberapa tahun bumi. Ia juga menemukan beberapa penduduk membangun bangunan hanya dengan kekuatan pikiran. Sedangkan orang lain menggunakan alat yang mirip dengan orang-orang di dunia kita. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi juga menyampaikan prediksinya tentang kejadian besar antara tahun 2024, 2025, dan seterusnya, bahwa akan muncul 4 pemimpin dunia dari langit sebelum Perang Dunia III. Salah satu pemimpin penting ini yang akan datang dari negeri non-Muslim akan berusaha untuk kebaikan dan bekerja untuk kebaikan manusia. Pemimpin lain dari negeri Muslim juga akan bekerja untuk kebaikan dan akan berkolaborasi dengan pemimpin non-Muslim. Dari 2 pemimpin yang tersisa, satu dari negeri non-Muslim akan mengejar keinginan manusia. Ibnu Arabi juga meramalkan krisis ekonomi para juga akan datang tahun 2024, 2025, dan uniknya, ramalan krisis ekonomi ini juga telah ditulis berbagai lembaga ekonomi dunia. Lebih lanjut dalam Futuhat Al-Makkiyah, 60 tahun sebelum Ibnu Arabi wafat telah memprediksi kebangkitan Sultan Mehmed merebut Konstantinopel kemudian mendirikan Kesultanan Ottoman. Bagaimana ia mendapat informasi akurat? Apakah prediksi tentang kejadian luar biasa antara tahun 2024, 2025 dan seterusnya? Tentang krisis ekonomi dunia kemudian pecah perang dunia ketiga akan menjadi kenyataan. Allah berkuasa atas umatnya yang bertakwa dan memberikan pengetahuan tentang kemungkinan kejadian masa depan yang ia lihatnya.
Apakah melalui perjalanan interdimensi spiritual dalam lapisan Al-Lub, lapisan inti kolbu di mana zat ilahi Rob bertahta? Walau walam bro, semua yang tersaji hanyalah pemikiran manusia, kecuali kebenaran datang dari Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selaku muslim yang bertakwa kita seharusnya meyakini hadis tentang waktu yang berhimpitan sebagai tanda akhir zaman, sehingga kita semua sedapat mungkin mempersiapkannya dengan cara terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar selamat dari siksa dunia dan akhirat dan mendapatkan surga Firdaus yang abadi. Amin ya Rob. See you soon. Keep talk with Allah, bro.